Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Rizky Juliawan. Eh, saya di sini akan mereview video materi OPM bagian 2, ya, nge-review materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Reza. Penguat pembalik atau inverting amplifier. Fungsi OPM di sini yaitu menguatkan dan membalikan fasa sinyal outputnya, ya, mengubah polarisasi. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF. RF di sini ya tegangan feedback, resistansi feedback, ya. Nah, maka untuk mencari tegangan resistansi feedback di sini sama dengan IRF sama dengan tegangan input per resistansi input dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran atau output, maka output sama dengan negatif VRF. Nah, maka untuk output sama dengan negatif VRF sama dengan negatif tegangan input per resistansi input dikali RF atau sama dengan negatif tegangan input per resistansi input dikali tegangan input. Nah, contoh soal ya, di sini ada contoh soal. Jadi diketahui RF 100K, RI 10K, tegangan inputnya 1 volt dan RL-nya 25. Hitung arus output ACL, IL, IO. Nah, untuk solusinya kita bisa mencari arus masuk dulu ya. I sama dengan V per R. Ya, tegangan per resistansi. Nah, di sini tegangan inputnya adalah 1 volt dan resistansi inputnya 10K. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 mA. Nah, untuk outputnya sama dengan negatif RF per RI dikali tegangan inputnya sama dengan negatif 100K per 10K dikali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. Nah, sekarang hitung ACL ya. ACL sama dengan negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. IL arus pada beban sama dengan 0 dikurang output per RL sama dengan 0 dikurang negatif 10 per 25K sama dengan 0,4 mA. Untuk arus keluarannya sama dengan arus masuk ditambah arus pada beban sama dengan 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, ini harus diperhatikan karena yang ini itu positif ya, kutub yang nyambung kepada terminalnya sebagai inputan op-amp di sini. Yang ini kutubnya lebih panjang, positif. Nah, kalau yang ini inputan negatifnya menjadi output, yaitu sudah terlihat ya, lebih pendek. Itu di gambarnya. Nah, tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input diketahui RF 250K, RI sama dengan 10K, tegangan input sama dengan min 0,5 volt, dan RL sama dengan 25K. Hitung arus output ACL, IL, dan IO. Solusinya kita sama arus dahulu ya. Arus sama dengan tegangan input per resistansi input sama dengan 0,5 volt dibagi 10 k ohm ya. Sama dengan 0,05 mA. Nah, untuk tegangan outputnya sama dengan negatif RF per RI dikali tegangan input sama dengan negatif 250K per 10K dikali 0,5 volt. Sama dengan 12,5 volt. Nah, untuk ACL ya, penguatannya ya, penguatan di rangkaian ininya sama dengan negatif RF per RI ya, sini. Jadi untuk tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input berbeda ya penguatannya.
rumusnya. Negatif RF per RI sama dengan negatif 25 ya, min 250K dibagi 10K sama dengan negatif 25. Nah, untuk arus pada beban sama dengan VO per RL atau output ya dibagi RL sama dengan 12,5 volt per 25K sama dengan 0,5 miliampere. IO sama dengan I tambah IL sama dengan 0,05 tambah 0,5 sama dengan 0,55. Nah, sekarang ini kita bisa bedakan ya sama yang tadi yang kutubnya positif. Nah, yang ini kutubnya positif. Nah, masukkan inputan positif itu outputnya negatif ya. Kalau ini ya dilihat hasilnya outputnya negatif min 10 volt ya. Nah, di sini kan karena kutubnya negatif yang sebagai inputannya yaitu outputnya itu positif ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, sekarang tegangan AC sebagai masukan pada inverter input. Nah, tadi yang yang pertama, yang ini kan op-amp yang menguatkan dan membalikkan fase sinyal outputnya. Nah, ini sinyal inputannya yang 0 derajat ini dan sinyal keluarannya itu beda ya. Lebih kalau dilihat ini lebih tinggi ya sinyal outputnya. Jadi ini 0 derajat, ini 180 derajatnya. Dan dibalik pun tetap juga sama, misalkan tegangan inputnya 180 derajat, maka keluaran outputnya tetap 0 derajat. Nah, rangkaian penjumlah membalik, inverting adder. Nah, di sini lihat dulu gambarnya, karena di sini ada 3 inputan, ya. V1, V2, V3 inputan ke si op-amp-nya. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3 maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Jadi tegangan outputnya sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 tegangan 1 tambah negatif RF per R2 dikali tegangan kedua sama dengan sama dengan RF per R3 dikali V3 ya. Nah, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka rumus untuk mencari outputnya adalah sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R. Jadi, pacuannya kepada R itu sendiri ya, yang ini. Jika jumlah masukan sebanyak R, maka menghitung outputnya adalah V1 plus V2 plus V3 plus Rn. Jadi ini kalau misalkan N-nya 4 ya N-nya 4 gitu. Sama aja ya. Nah, ini ya bisa dilihat gambarnya. Jadi untuk yang ini jika R1 tidak sama ya dengan R2 dengan R3 dengan RF. Untuk rumus yang pertama yang RF per R1 V1 dan seterusnya. Nah, kalau R1 sama dengan R2 sama dengan R3 atau sama dengan RF, mencari outputnya adalah negatif V1 tambah V2 tambah V3. Nah, jika jumlah masukan sebanyak R di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, ya berpacu kepada R ya, ini ya nilai R itu sendiri. Nah, maka
outputnya adalah V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn per N. Kalau nanti di soal mungkin bisa ini ya, N-nya kalau ada 3 ya 3 gitu. 2 ya 2. Nah, ini penguat membalik non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus berasal dari output melewat ke RF sehingga timbul tegangan pada RF. Yaitu, nah untuk mencari tegangan RF di sini, nih ini resistansi, ini lagi ya feedback lagi. Nah, jadi untuk mencari tegangan R di sini itu adalah sama dengan IRF sama dengan tegangan input per resistansi input dikali resistansi feedback. Nah, polaritas plus pada resistansi feedback pada terminal keluaran output, maka besarnya output merupakan penjumlahan antara tegangan resistansi feedback dengan tegangan input sehingga output sama dengan tegangan RF plus tegangan input. Nah, jadi untuk mencari outputnya maka VRF plus tegangan input sama dengan tegangan input per R input dikali RF plus tegangan input sama dengan RF per RI dikali tegangan input plus tegangan input. Nah, jadi untuk outputnya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali tegangan input. Ya. Nah, jika menggunakan gain tertutup, penguatannya yaitu sama dengan ACL. Ya. ACL sama dengan output per tegangan input sama dengan resistansi feedback per resistansi input plus 1. Nah, IL di sini V0 per RL ya. Nah, kita bisa dilihat ya rangkaiannya. Itu kan. Nah, mengubah jika polaritasnya ya plus gitu pada RF. V0 juga ini ditambahkan. Nah, rangkaian penyebab tak membalik non-inverting ya. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op-amp dapat dinyatakan. Nah, yang mana sih? Nah, yang ini kan, ini 3 ya, 3 inputan ya. Nah, kalau ini ada 2 inputan. Nah, ini ada 2 inputan. Maka untuk menghitung tegangan inputnya sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan V1 atau tegangan yang sebelah kiri tambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Maka outputnya sama dengan RF per RI plus 1 dikali R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan ke-1 atau V1 tambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Nah, untuk penguatannya yaitu V0 ya per VI. Jadi ini VI jumlah ini di V0 hasil yang ini dibagi hasil yang atas untuk mencari ACL atau penguatannya. Nah, rangkaian jumlah tak membalik non-inverting adder. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output adalah V0 sama VO atau output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ya. Rangkaian penjumlahnya bisa dilihat ya ini. Ada 3 inputan.
Sama seperti kayak contoh soal. Nah, di sini ada rangkaian penguat selisih. Nah, terdiri dari penguat pembalik dan penguat tentak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, jadi penguat membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, di sini kita bisa dilihat di gambarnya karena kalau yang tadi hanya satu gitu ya yang inputannya ke terminalnya gitu. Di sini ada kedua terminal ya. Jadi ada dua inputan, ada inputan negatif dan inputan positif. P1 dan P2 ya. Di sini juga ada feedbacknya. Dan jadi untuk mencari nilai outputnya yaitu RF per RI ditambah 1 tambah RI per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per R1 dikali V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, R input per R1 sama dengan RF per R2, maka outputnya adalah resistansi feedback per resistansi ke-1 atau R1 dikali V2 dikurang V1. Nah, rangkaian pembanding ya, pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Pembanding sinyal input atau tegangan referensi. Jadi, sebelumnya rangkaian ini pembanding berupa open loop dengan tegangan input yang tidak mengalami noise. Ini kan pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, di sini sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Pembandingnya ED itu ya, yang waktu itu pernah dijelaskan. Jika ED positif plus, maka output sama dengan plus tegangan saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input ED, input EN, maka kaki inverting pada input menjadi V1 tambah Vn. Sehingga selisih ED menjadi ED 0 negatif tegangan input plus Vn. Tegangan input plus Vn. Jadi negatif tegangan input plus tegangan output. Tegangan Vn ya. Vn itu tegangan noise. Saat noise ya. Nah, ini bisa dilihat kan ya. Sinyalnya, gelombangnya. Ini tuh tegangan input. Sini tuh ada tegangan tegangan tadi ya, di sini tuh tegangan referensi. Nah, bila input ini sudah dijelaskan kan ya, bila tegangan input melebihi sebelum melebihi tegangan referensi, maka output akan positif. Jika input melebihi tegangan referensi, maka output negatif ya, ke bawah, gelombang ini ke bawah. Nah, dan jika akan berkurang dari tegangan referensi, maka akan naik lagi ya si outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini noise ya. Tuh, naiknya noise dan ini outputnya juga tidak beraturan. Nah, ini detektor pembalik penyilang nol dengan histeris. Inverting ya, with histeris. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input, positif feedback. Nah, jadi untuk mengatasi noise itu perlu dipasang feedback ya, kemasukan positif.
Input positif feedback. Nah, output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Positif tegangan saturasi, negatif tegangan saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Yang tadi yang feedbacknya ini untuk mengatasi noise-nya. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan dan output berada pada plus saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 tambah R2 dikali plus tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage, VUT ya. Nah ini lihat tuh, ini input. Jika input kurang dari ini upper threshold voltage, ini bisa dilihat ya outputnya. Outputnya itu naik positif ya, high. Nah, jika waktu sudah si input ini lebih kecil dari tegangan upper threshold, maka ini turun lagi ya. Nah, ini turun lagi nih. Ini ada PLT, ada apa? POT. Nah, jadi untuk menghitung upper threshold ini sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali plus tegangan saturasi. Jadi tegangan ED-nya sama dengan tegangan ED-nya yaitu tegangan tadi upper threshold ini dikurang tegangan input. Selama tegangan input lebih besar daripada tegangan upper threshold, lebih kecil daripada tegangan upper threshold, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 dan tegangan VO atau output positif. Jadi jika tegangan input lebih kecil daripada UT, nah ini kita bisa dilihat tegangan ini kan ininya apa? Tegangan inputnya ini. Tuh ini lebih kecil daripada tegangan upper threshold-nya ya. Bisa langsung ini digambar dilihat. Nah, bila tegangan input naik sampai dengan lebih dari tegangan upper threshold, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif ya. Lebih besar. Itu kan lebih besar dari tegangan OT. Si inputnya ini V0-nya akan menjadi 0 atau negatif. Ya. Kita bisa dilihat di gambar ini agak lebih jelas. Nah, karena tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 tambah R2 dikali negatif tegangan saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari output, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT R2 per R1 tambah R2 dikali negatif tegangan saturasi. Itu kan maka atau nah ini lihat ya, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil daripada output, maka dinamakan VLT. Nah ini VLT. Karena ada batas-batas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah ya. VH sama dengan tegangan histeris, counter voltage. VH sama dengan VUT kurang VLT ya. Tegangan adanya histeris ada pula tegangan tengah, center voltage. Center voltage yang dapat dirumuskan center voltage sama dengan VUT kurang VLT per 2. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali
plus tegangan saturasi. Untuk VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali negatif tegangan saturasi. Nah, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris, non-inverting ya, with histeris. Tadi yang inverting. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada output di sekitar crossing. Nah, detektor tak membalik dengan histeris. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VOT sama dengan negatif P1 per M dan VLT sama dengan positif tegangan saturasi per M ya. Jadi untuk VH sama dengan VOT kurang VLT, untuk V control voltage sama dengan VOT dikurang VLT per 2. Nah, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris ya. Inverting voltage level detector with histeris. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. VUT per threshold sama dengan N kali R per R tambah N kali R dikali tegangan referensi ditambah R per R tambah N kali R dikali tegangan plus positif tegangan saturasi sama dengan N per 1 tambah N dikali tegangan referensi. Nah, dikali plus saturasi per 1 tambah N. Untuk VLT-nya low ya, tegangan low threshold N kali R per R tambah N kali R kali tegangan referensi tambah R per R tambah N dikali R dikali negatif tegangan saturasi sama dengan N per 1 tambah N tegangan referensi dikali negatif tegangan saturasi per 1 tambah N ya. Nah, untuk materi op-amp bagian 2 yaitu sampai sini. Terima kasih. Nama saya Nugra Rizky Joliawan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.